إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Khatib berwasiat baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan terus takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Faqad fazal muttaqun. Karena orang-orang yang bertakwalah yang akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Di antara keistimewaan agama kita adalah Allah menjadikan agama ini agama yang mudah seluruhnya, baik usulnya maupun furu'nya, baik dasarnya maupun cabangnya, baik akidahnya maupun syariatnya, semuanya mudah. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menginginkan yang mudah buat hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj." Allah sama sekali tidak mengadakan kesulitan dalam agama ini. Allah juga menginginkan kemudahan buat hamba-hambanya. Dia berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menginginkan yang mudah buat kalian dan tidak ingin menyusahkan kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innad dina yusra." Sesungguhnya agama ini mudah. Oleh karena itu dari ayat dan hadis tersebut para ulama membuat kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir, bahwa kesulitan, di saat seorang merasakan kesulitan, maka disitulah ada kemudahan. Idza daqal amru tas'a wa idza tas'a daqa. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Kalau kita perhatikan, agama ini seluruhnya mudah, baik usul maupun furu', dasar maupun cabang, akidah maupun syariatnya. Akidahnya mudah dicerna, karena sejalan dengan fitrah dan akal manusia, tidak susah seseorang memikirkannya, ya, mudah dicerna oleh mereka. Misalnya konsep ketuhanan dalam Islam tertera di dalam surah yang sama-sama kita hafal, surah Al-Ikhlas. Kalau ada orang bertanya kepada kita, seperti apa sih konsep ketuhanan dalam Islam, atau bertanya kepada kita tentang siapa Allah, kita nggak usah bingung-bingung menjawabnya. Jawablah dengan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Maha Esa. Allahus Samad, Allah adalah Tuhan yang seluruh makhluk bergantung kepadanya.
lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Konsep ketuhanan yang jelas, yang gamblang, yang merupakan kebenaran murni, ya, dan sejalan dengan fitrah dan akal manusia. Dan memang Tuhan harusnya seperti itu, Maha Esa, tidak berbilang, ya, karena kalau sampai Tuhan itu banyak, tentu akan ada banyak kebijakan di alam semesta, ya. Nggak usah jauh-jauh, misalnya dalam satu negara saja, misalnya kalau ada 10 presiden, kira-kira gimana itu negara? Akan ada banyak kebijakan di negara tersebut. Satu menetapkan begini, yang lain menetapkan begitu, yang lain lagi menetapkan beda lagi. Apalagi kalau di alam semesta ini ada banyak Tuhan di samping Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata." Kalau seandainya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan yang lain di samping Allah, hancur alam semesta ini. Ya. Nggak akan jalan alam semesta ini. Ya. Dan tentu akan menyusahkan para penyembahnya. Ya. Menyembah ini, nyembah itu, banyak sekali yang disembah. Ya. Dan madarat, kerusakan lainnya yang banyak. Maka hanya konsep ketuhanan dalam Islam saja yang hak, yang benar. Selainnya batil. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah yang hak kecuali sesat. Ya. Allahus Samad, Allah adalah Tuhan yang seluruh makhluk bergantung kepadanya. Karena keadaan yang maha kaya, keadaan yang maha kuasa, ya, menjadi tumpuan seluruh makhluk. Memang harus seperti itu Tuhan, harus maha kaya. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, yadullahi mal'a, tangan Allah selalu penuh dengan karunia dan nikmat. Ya. Tidak berkurang apa yang ada di sisinya, meskipun dia saha al-lail wan nahar, sering memberi siang dan malam. Jangan sampai tidak memiliki apa-apa. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian semua fakir, butuh kepada Allah. Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Allah juga berfirman, wallahu ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah enggak butuh dengan alam semesta, bahkan makhluk semua yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keadaannya miskin, apalagi enggak punya apa-apa, seperti halnya patung dan berhala. Gimana akan memenuhi permintaan penyembahnya, sedangkan dia sendiri enggak memiliki apa-apa, apalagi dimiliki oleh para penyembahnya. Juga harus maha kuasa. Jangan sampai lemah. Gimana akan menolong, melindungi, membela para penyembahnya kalau sampai Tuhannya misalnya lemah, nggak bisa berbuat apa-apa, seperti halnya patung dan berhala. Bagaimana kita saksikan, bagaimana kita pernah mendengar sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau sendirian menghancurkan patung-patung dan berhala. Kalau seandainya mereka punya kekuasaan, punya kemampuan, tentu mereka bisa membela diri, dan seharusnya mereka ngeroyokin Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata ya mereka nggak bisa berbuat apa-apa karena keadaannya lemah. Yang menunjukkan tidak berhak untuk disembah, harus maha kuasa. Ya. Hanya konsep ketuhanan Islam saja yang sejalan dengan akal dan fitrah manusia. Lam yalid, tidak beranak, walam yulad, dan tidak pula diperanakan. Kalau misalnya punya anak, bisa banyak jadinya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara, yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Konsep ketuhanan yang mudah dicerna, sejalan dengan akal dan fitrah manusia. Tidak susah memikirkan, membayangkannya. Ya. Ini akidahnya. Sedangkan syariatnya pun sama, penuh dengan kemudahan. Salat misalnya, kata Nabi SAW, sholli qa'ima, salatlah sambil berdiri. Fa illam tastati fa qa'ida, kalau enggak bisa maka sambil duduk. Fa illam tastati fa ala jambin, kalau enggak bisa maka sambil duduk. Ketika enggak ada air atau enggak mampu menggunakan air, boleh tayamum. Kewajiban-kewajiban pun tidak banyak. Zakat misalnya, kita tidak diminta separuh dari harta kita. Sepertiganya pun tidak, seperlimanya pun tidak, hanya 1/40, 2,5%, sedikit. Itu pun ketika seorang telah mencapai nisab ukuran wajib zakat. Ya. Kewajiban-kewajiban lain pun sama, tidak banyak, tidak menghabiskan waktu-waktu kita seperti sholat misalnya. Demikian pula yang Allah Subhanahu wa taala halalkan jauh lebih banyak daripada yang diharamkan. Kita datang ke minimarket misalnya, ya, kita akan temukan banyak yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Yang diharamkan cuma sedikit, ya, dapat dihitung dengan jari. Ya. Nah inilah agama kita penuh dengan kemudahan. Ad-dinu yusr.
Selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wala yushadaddina ahadun illa ghalabah." Tidak ada yang coba-coba menyusahkan agama ini, dalam hadis yang sahih. Tidak ada yang coba-coba menyusahkan agama ini kecuali dia akan kalah. Apa maksud menyusahkan agama ini? Ulama menerangkan, bisa maksudnya adalah dia mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan. Selama hidup saya nggak akan menikah seperti halnya rahib, ya. Mungkin di awal dia bisa tahan, tapi selama-kelamaan dia nggak tahan. Selama hidup saya akan isi waktu-waktu dengan puasa. Ya, puasa Nabi Daud misalnya. Saya wajibkan diri saya. Ya. Atau misalnya mengharamkan yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Selama hidup saya nggak akan mengkonsumsi makanan yang enak, daging, minum-minuman yang enak, es krim. Ya. Dia haramkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Padahal tidak boleh. Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Katakan siapa yang mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik. Ini contoh menyusahkan agama ini. Mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Di awal mungkin dia bisa sabar, cuma lama-kelamaan enggak sabar, akan kalah. Yang kedua adalah mewajibkan yang sunnah. Ya. Pokoknya selama saya hidup saya akan puasa Nabi Daud. Pokoknya selama hidup saya akan kerjakan ini, kerjakan itu. Yang hukumnya sunnah awalnya, jadi wajib. Memang ahli ibadah itu ada masa semangat, tapi ada masa dia futur. Nabi SAW bersabda, "Inna likulli 'abidin syirrah." Sesungguhnya ahli ibadah itu ada masa-masa semangat. Tapi setelah wabak ada syirratin fatrah. Ada masa-masa dia futur, lemah. Ya, jadi malas. Ya. Yang penting jangan sampai karena ketika futur ini sampai meninggalkan kewajiban. Siapa yang sampai meninggalkan kewajiban faqad halak, maka dia bisa binasa. Ya. Contoh lainnya dari menyusahkan agama ini, di samping dia mewajibkan yang sunnah, mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan, menolak rukhsah, keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bagi musafir, ya, boleh berbuka puasa. Bagi musafir, ya, mengqashar, boleh mengqashar, yang 4 jadi 2. Zuhur, asar, isya. Boleh juga menjamak ketika dibutuhkan. Ya. Tapi dia tetap, pokoknya meskipun saya safar, saya akan sempurnakan. Pokoknya meskipun saya safar, saya akan tetap berpuasa meskipun perjalanannya berat. Ya, silakan. Tapi agama memberikan keringanan di sana. Jangan tolak yang Allah Subhanahu wa taala berikan rukhsah di sana. Meskipun boleh seorang milih tergantung kondisinya. Ya, tapi jangan menyusahkan diri. Inilah maksud, tidak ada orang yang menyusahkan diri dalam beragama kecuali akan kalah. Lalu bagaimana jalan atau cara beragama yang benar? Nabi SAW bersabda, "Fasaddidu," bersikap lurus. Apa maksud bersikap lurus? Yakni baina al-ifrat wa tafriq. Ya, antara melampaui batas, berlebihan sampai melewati batas aturan, dan antara meremehkan. Antara berlebih-lebihan dan meremehkan. Apa maksud berlebih-lebihan di sini? Apakah kita berarti nggak boleh ya rajin beribadah, mengisi waktu-waktu kita dengan beribadah? Bukan itu maksudnya. Bahkan kalau kita bisa seperti itu bagus. Yang dimaksud dari berlebihan dalam agama yang Allah Subhanahu wa taala celah ahlul kitab dengannya, seperti di surah Al-Maidah Allah katakan, "Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum." Katakan wahai ahlul kitab, jangan berlebih-lebihan dalam agama kalian. Bukan maksudnya jangan dalam-dalam belajar agama, jangan dalam-dalam mengamal. Bukan itu maksudnya. Maksudnya jangan melewati aturan yang Rasulullah SAW tetapkan dengan mengada-ada, berbuat bid'ah misalnya, yang Nabi SAW nggak mengajarkan. Ada puasa mutih misalnya, kemudian zikir dengan bacaan ribuan kali yang Rasulullah SAW nggak pernah contohkan. Itu maksud berlebih-lebihan sampai melewati batas aturan. Yang Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wal gulu, fa innama ahlaka man kana qablakumul gulu." Hati-hati sama gulu, berlebih-lebihan sampai melewati batas aturan. Karena yang membuat binasa orang-orang sebelum kalian adalah gulu. Dan antara berlebihan serta meremehkan. Apa maksud meremehkan? Dia punya kesempatan, dia punya kemampuan, ya, tapi nggak mau melakukan. Ini kan hukumnya sunnah ini. Akhirnya banyak perkara sunnah yang dia tinggalkan. Akhirnya dia tertinggal. Ya, ada kesempatan untuk sholat sunnah rawatib sambil nunggu azan. Nggak, saya langsung duduk aja lah. Ya. Kemudian malam dia habiskan, padahal panjang waktunya. Nggak sholat witir sekalipun. Ya, sholat malam apalagi. Ya. Kemudian sehabis sholat, hukumnya kan sunnah ini, dzikir setelah sholat, langsung kabur. Ya.
Ini meremeh padahal dia mampu dan punya kesempatan. Nah, prinsip seperti ini prinsip orang Badui yang mereka sederhana dalam segalanya. Ngambil cuma sedikit-sedikit saja. Kalau dalam urusan dunia sederhana itu terpuji. Namanya zuhud. Yang ada seorang datang kepada Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah, dulani ala amal, idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang jika saya kerjakan maka Allah akan cintai saya, manusia juga akan cintai saya. Kata Nabi SAW, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fi ma aidin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah terhadap dunia, enggak berlebihan terhadap dunia, ngambil dari dunia seperlunya saja. Ya, enggak sampai semua yang enggak dipakai kemudian, itu berlebihan. Ya. Dia hanya ngambil dari dunia, ini baru Allah akan cintai. Tapi kalau sampai berlebihan, sampai zuhud, sampai dalam masalah beribadah, hanya yang wajib-wajib saya sederhana dalam masalah ibadah, kita akan tertinggal. Ya. Memang betul mengerjakan kewajiban bisa masukkan seorang ke dalam surga. Ada seorang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ara'aita in shallaitul maktuba wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalik adkhulul jannah. Wahai Rasulullah, kalau seandainya saya salat yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, saya halalkan yang halal, saya haramkan yang haram, saya masuk surga. Iya, bisa masuk ke dalam surga. Itu kan derajatnya kan sesuai dengan amalannya. Prinsip orang Badui itu kayak seperti dalam sebuah kelas, dalam sebuah sekolah misalnya. Yang penting naik kelas, yang penting lulus meskipun dapat peringkat terbelakang. Dari 30 siswa, nggak jadi masalah lah. Mau saya dapat ranking 29 juga nggak jadi masalah. Yang penting naik kelas, yang penting lulus. Kalau kita nggak seperti itu, kalau bisa. Kalau kita punya kemampuan, punya kesempatan, kenapa enggak? Kalau bisa kita naik kelas, lulus dengan peringkat tinggi, ranking 1, 2, 3, kenapa enggak? Kita punya kemampuan, ada waktu kosong banyak, kenapa enggak kita tambahkan dengan amalan sunnah? Sehabis sholat fardu ada sholat sunnah rawatib. Antara azan dan iqamat, misalnya di waktu subuh ada sholat qobliyah subuh yang keutamaan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Setelah sholat ada zikir, setelah sholat astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam. Kemudian ada baca tasbih 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, tambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya, yang kalau seorang mengamalkan akan dihapuskan dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Nah, itu maksudnya, antara berlebihan melewati batas dan jangan juga meremehkan kalau kita punya kemampuan dan kesempatan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadinil amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil akramin wa man ihtada bihadihil mubin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, menerangkan jalan yang perlu kita tempuh dalam beribadah dan dalam beragama ini. Fasaddidu, bersikap lurus, yakni tidak melewati batas aturan, juga jangan meremehkan. Waqaribu, mendekatlah. Apa maksud mendekatnya? Maksudnya adalah kalau misalnya kita bisa kerjakan ya. Kalau nggak bisa dikerjakan semuanya, jangan juga ditinggalkan semuanya. Sehingga ada kaidah fikih, ma la yudrakulluhu la yutrak jilluhu aw ba'du. Kalau nggak bisa dikejar semuanya, jangan juga ditinggalkan semuanya. Yang bisa kerjakan. Oh, zikir sebelum tidur banyak sekali. Ada bismika Allahumma amutu wa ahya, ada baca ayat kursi, ada baca ayat 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, ada membaca tasbih subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah akbar 34 kali. Kelamaan, kebanyakan, saya langsung tidur aja. Jangan. Yang bisa kita baca. Itu maksudnya waqaribu, mendekat. Yang bisa kita kerjakan. Wa absyiru, dan supaya ringan dalam melakukan ibadah-ibadah itu, coba tengok keutamaannya. Berbahagialah dengan keutamaan yang disampaikan. Ada puasa misalnya, puasa Asyura menghapuskan dosa setahun, puasa Arafah menghapuskan dosa 2 tahun, jadi ringan melihat keutamaannya. Dan jangan lupa juga wasta'inu, mohon pertolongan kepada Allah. Demikian pula memanfaatkan wasta'inu bil gudwah warauhah wa syai'in minad duljah, dan manfaatkanlah waktu-waktu ketika kita sedang semangat-semangatnya. Pagi setelah di malam hari kita tidur, sore setelah kita istirahat di siang hari, wa syai'in minad duljah, dan sebagian malam kita manfaatkan. Maka dengan cara seperti ini kita akan
merasakan keringanan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan meraih kesempurnaan dalam beragama. Ini saja mungkin yang bisa khatib sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayahnya, taufiknya, kemudahannya agar Dia memudahkan kita mengisi waktu-waktu kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.